warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa iNews yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Iqbal Faiz kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Hari ini alhamdulillah kita berada di Masjid Jami Al-Jihad Ujung Menteng, Jakarta Timur. Mudah-mudahan kabar baik senantiasa menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan kita dalam iman dan Islam sehingga cita-cita kita besar yang paling mulia adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan ditemani oleh 3 orang guru yang luar biasa. Yang pertama adalah Ustadz Zaki Mirza, kemudian ada Ustadzah Lulu Susanti, dan juga Syekh Fikri Thorik yang insya Allah akan membagi ilmunya kepada kita semua. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti kita sering mendengar pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Demikian pula hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita yang merasa telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata justru sebaliknya, banyak dari kita yang justru enggan menjalankan perintahnya, bahkan lebih sering hobi menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apakah pertanyaan besarnya adalah apakah benar kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya? Karena apabila kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita mencintainya? Dan apabila kita tidak mencintainya, maka jangan harap Allah akan mencintai kita semua. Maka tema penting pada edisi hari ini adalah mengenal Allah lebih dekat. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan guru-guru kita, Anda catat, Anda amalkan sehingga kita bisa mengenal Allah lebih dekat. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita langsung saja simak tausiah yang pertama yang disampaikan oleh Ustadz Zaki Mirza dengan subtema, sudahkah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Boleh sama-sama biar gak ngantuk ya. Kelihatan banget ini sarapannya kebanyakan. Nasi uduk, tempe, nasinya munjung. Di bawahnya ada segala ayam goreng nyampur. Yuk biar gak ngantuk. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih nitipin sehat dan umur sehingga kita masih bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim. Makanya hidup paling nikmat itu adalah bersyukur. Banyak banget nikmat yang kecil-kecil yang jarang kita bersyukur sama Allah ya. Mata masih bisa ngelihat, tangan masih bisa bergerak, wudhu masih bisa sempurna, kaki masih bisa jalan, jantung masih bisa berdetak, nadi berdenyut. Itu adalah maunya Allah. Maka gini, orang itu ketika berhubungan dengan Allah, akan saya kasih contoh yang paling ringan bagaimana kita juga berhubungan dengan manusia. Orang kalau begaul, berteman, berkawan, itu ada 3 tingkatan. Berapa tingkatan? Berapa? Ada tahu, kenal, akrab. Apa aja Pok? Tahu, kenal, akrab. Orang tahu, belum tentu kenal. Betul nggak? Kenal, belum tentu akrab.
Tapi orang kalau udah akrab nih, udah sering ketemu ya. Kayak saya nih sama Pak Haji Dasuki udah sering ketemu gitu ya. Walaupun bulan puasa belum ketemu. Tapi kan udah akrab. Orang kalau udah akrab udah pasti kenal. Udah tahu rumahnya, udah tahu. Sama keluarganya juga semua udah tahu. Tapi kalau orang tibang tahu mah belum tentu kenal, belum tentu akrab. Begitulah hubungan kita dengan Allah. Ada manusia yang cuma tahu Allah, tahu. Agamanya Bapak, Islam. Semangat banget dia. KTP, Islam. Salat, kagak. Tuhannya siapa? Allah. Puasa kemarin, kagak. Jadi cuma tahu Allah, tapi belum kenal Allah. Maka orang yang cuma sekedar tahu Allah, kemudian dia ingin kenal Allah, maka jalankan perintah Allah supaya kenal Allah. Perintah yang paling wajib apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 110 jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus shalah. Dirikanlah salat. Makanya Bapak, Ibu, saya, kalau saat ini kita cuma sekedar tahu Allah, maka kenalilah Allah. Pintunya apa? Takbiratul ihram. Kalimatnya apa? Allahu Akbar. Bapak sama tetangga baru pindahan. Ya, ini tetangga agak keluar di rumah aja, jangan-jangan teroris kali ya. Ah, kita yang mampir dah ke sana, kan pengen kenal. Orang baru tahu doang. Pok tahu ada yang pindah? Tahu. Udah kenalan? Belum. Kenalan yuk, kenalan dah. Orang kalau mengenalan ngetok pintu kagak? Itu namanya adab. Assalamualaikum. Lah dijawab sama dia. Ngetok pintu pun kata Rasulullah 3 kali. Assalamualaikum, gak ada, pulang. Ngetok pintu tanda orang pengen kenal. Ketika Allahu Akbar, kita lagi ngetok pintunya Allah. Allahu Akbar, karena kita pengen kenal Allah. Jangan sekedar tahu, rugi. Orang yang hidupnya cuma tahu Allah tapi gak kenal Allah. Maka minimal kita kenalan sama Allah lewat sholat yang 5 waktu. Lihat dah baca-bacaan sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Belum Al-Fatihah, belum surat berikutnya. Sholat itu adalah puji-pujian kita kepada Allah. Ibu pengen kenal sama orang, tuh orang kita puji, orang senang apa kagak? Assalamualaikum Pak Haji, ya Allah Pak Haji baik banget sama saya. Pak Haji ya Allah anaknya soleh-soleha, rumahnya bersih banget ya Allah. Mohon maaf, nggak perlu kita minta, kita dibagi insya Allah. Pulang dikepelin, awas lu balik lagi kemari. Sama Ibu, kita sholat pengen kenal Allah, kita puji Allah. Banyak banget pujian, sujud muji Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, muji Allah. I'tidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Kita muji Allah karena Allah mah gak perlu diminta. Allah mah kita puji aja terus. Insya Allah Allah bakal ngasih apa yang kita mau. Sama orang juga begitu ya. Ibu udah sama lakinya kalau lagi kepengen sesuatu. Jangan laki kebangetan gedek kalau bini minta mulu. Betul nggak? Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Fafa. Lihat tiap 5 menit begini ya tangannya. Gue mengeri ntar sakaratul maut nyampe lah. Sama laki mah dipuji aja udah ya. Laki pulang kerja bukain bajunya, lap keringatnya pakai anduk kecil. La ilaha illallah. Siapin makan yang serba enak. Kalau perlu itu lagi mau tidur diusap-usap, dikipas-kipasin, nggak pakai minta. Insya Allah besok juga dibagi. Laki bangun nanya, mama mau minta apa?
Begitulah manusia, apalagi Allah. Ada yang bilang, Pak Ustadz, bini saya mah ya, saya saking romantisnya, bini saya kalau kemana-mana tuh bini saya pegangin aja dah. Lah romantis amat, bukan, asal saya lepas apa yang dibeli sama dia. Bapak Ibu yang berbahagia, kita baru sampai tahap kenal. Lalu bagaimana supaya lebih akrab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan kemana-mana, karena Cahayati iNews akan kembali dalam segmen berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Cahayati iNews yang berbahagia, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, antara orang tahu, kenal, akrab, ketemu di jalan juga beda, Pak. Orang kalau yang sekedar tahu paling, oi, udah, ya. Tapi kalau kenal beda. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Allah. Tuh, udah dah peluk-pelukan. Kalau yang ibu-ibu cipika, cipiki, karena udah kenal. Orang akrab lain lagi. Waalaikumsalam, mampir. Mampir, tuh tamu gak tahu diri lagi.
Lah disuruh mampir apa digaras sama dia. Jadi tahu, kenal, akrab udah pasti beda. Allah sama. Kalau hambanya cuma sekedar tahu, ya udah, sama Allah disapanya begitu doang. Kenal, Allah lebih dekat. Karena kalau kita melangkah satu langkah sama Allah, Allah itu 1000 langkah mendekat sama kita. Ini sebelum saya masuk bagaimana cara mengakrabkan diri kepada Allah, saya kasih contoh lagi dah. Ibu ingat gak lagi pengantin baru dulu? Kan jaim banget ya, udah lupa. Bangetan lama kayaknya udah ya. Lagi pengantin baru makan jaim banget ya. Mohon maaf. Mau buang angin aja mikir 1000 kali. Lagi nonton TV ini bininya nih. Lakinya di kamar mandi kan. Kata bininya, buang angin. Buang kagak ya. Gue buang aja dah. Udah mau dibuang, lakinya meluk dari belakang. Hai mama. Nggak dilepas bagaimana, dilepas ada laki gua. Masih tahu, kenal, belum akrab. Udah punya anak 3 kebangetan akrab. Tuh bini tidur asal mingsar dikit pret aja dah. Terus saking akrabnya udah gak ada batas, udah gak ada jarak. Makanya orang kalau lagi sholat dia lagi proses mengenal Allah. Sujud, ada ruku, ada i'tidal, ada tahiyat. Proses mengenal Allah. Karena untuk mengenal itu perlu proses. Bagaimana supaya akrab? Maka dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 110 jelas. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kalau mau akrab sama Allah jangan cuma baik sama Allah. Baikin semua manusia. Supaya kita jadi akrab sama Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kan kata baginda Rasul begitu ya. Barang siapa yang tahu dirinya dia akan tahu siapa Tuhannya. Jadi supaya kita pengen tahu dan lebih akrab sama Tuhan, sama Allah. Jangan cuma baikin Allahnya saja, tapi baikin semua hamba Allah. Maka disitulah kita berproses untuk menuju akrab. Makanya orang yang muslimnya benar itu ketika sholat, selesai sholat, dia peduli sama tetangga. Setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kata lakinya, mah sini dah. Kita nih mau tidur, sebelum tidur lihat dah di belakang, di gerobok. Tahu gerobok? Masih ada gerobok di sini. Betawi semua ini ya. Lihat dah gerobok, ada makanan enggak? Kali ada sisa geplak sama dodol. Ada apa? Kasih tetangga. Tuh, kalau mau akrab sama Allah, habis sholat hati harus peduli sama orang lain. Jadi nggak ada cerita orang sholat kenal sama Allah tapi pelit, nggak bisa akrab sama Allah. Gambarannya begitu. Orang pelit hidupnya makin sempit. Tapi kalau orang baik sama semua orang, Allah pun akan baik sama dia. Apa kuncinya? Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Kuncinya kalau kita mau dibaikin sama Allah, baikin semua orang. Itu tanda akrab sama Allah. Tapi kan susah ya. Sholat mah sholat. Habis sholat merumpi lagi sama tetangga. Apalagi emak-emak asal udah di tukang sayur, hancur urusan udah. Ya Allah, Neng, lo tahu nggak si Empok Encum? Udah punya sini punya ada. Diingetin sama yang ngobrol, jangan ngomongin orang. Istighfar. Astagfirullahalazim. Kudunya habis istighfar titik. Ini koma. Astagfirullahalazim. Lakinya gak pulang-pulang katanya ya. Jadi kalau habis sholat pengen akrab sama Allah, baik sama semua orang ya. Itulah tanda kita akrab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling beruntung di dunia hidupnya adalah orang yang senantiasa akrab sama Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berbagi kebahagiaan, berbagi keceriaan, enggak cuma lagi senang, bahkan dia lagi susah, dia mau terus berbagi kebahagiaan. Orang yang hidupnya selalu membahagiakan orang lain setelah membahagiakan Allah, walaupun suatu saat jasadnya udah dikubur,
tapi kebaikannya tidak akan pernah terkubur, Pak. Itu hebatnya orang yang sudah akrab sama Allah. Jangankan kebaikan bersifat materi deh. Guru kita almarhum Ustadz Arifin Ilham, belum lama meninggal. Jasadnya udah dikubur belum? Udah. Tapi zikirnya masih dibaca banyak orang di mana-mana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Orangnya udah kagak ada, zikirnya masih ada. Orang yang baik, orangnya udah dikubur, tapi di tiap masjid, di tiap musola, di tiap rumah tetangga, kebaikannya nggak pernah berhenti diomongin orang. Ya Allah po, si Pak Haji Anu belum lama meninggal, perasaan masih hidup aja ya. Tuh, betul nggak? Sebaliknya, orang yang sholat mah sholat, ngomongin orang jalan terus. Sholat mah sholat, gedekin orang jalan terus. Orang yang begini Pak mohon maaf. Karena tiap hari ngerugiin orang, nyakitin orang, jangan kata mati, hidupnya disumpahin mati sama orang. Bener gak? Ya yang begitu mah, jangan kata 5, atuh biar udah mati. Kenapa? Karena orang selalu dirugiin sama dia. Maka PR kita satu, bagaimana kita berusaha meninggalkan kebaikan yang tidak pernah terkubur. Walaupun jasad kita suatu saat sudah terkubur. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah Bang. Ya. Dari media sosial dari Devi Nilams ya. Ustadz, apakah kita berhak mengakui bahwa diri kita sudah mengenal dekat dengan Allah? Iya. Biasanya orang yang ngaku-ngaku, ya, orang yang ngaku-ngaku sebenarnya belum tentu. Saya dekat sama Pak Wali Kota. Wah, ditanya kagak kenal dia. Bener gak? Tapi orang kalau yang sebenar-benarnya kenal, nggak usah pakai ngomong, lah dia bisa ke rumahnya. Betul nggak? Nggak usah pakai ngomong, ujuk-ujuk nyampe di rumah Pak Wali Kota. Begitulah Allah. Orang semakin akrab dengan Allah, semakin tidak tampak kalau dia sudah dekat dengan Allah. Yang ada adalah perubahan sikap. Jadi lebih baik, lisannya lebih terjaga, pikirannya lebih banyak positif, tangannya lebih mudah berbagi, kakinya melangkah ke tempat-tempat yang bermanfaat. Jadi kedekatan dengan Allah, keakraban dengan Allah sebenarnya tidak perlu diumumin juga. Yang penting Allah yang maha tahu siapa yang paling akrab dengan Allah. Sudah nampak dari perilakunya ya. Kalau tadi dengar dari tausiah Ustadz, jadi nggak perlu gembar-gembor, saya paling beriman, saya paling kenal Allah. Iya. Tapi kelihatan dari tingkah lakunya kepada manusia. Contoh. Aku beriman tapi pelit. Jangan ngaku dekat sama Allah kalau pelit. Iya. Karena pasti sudah ada hubungannya ya. Betul. Terima kasih Ustadz Zaki Mirza atas tausiahnya dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang disampaikan Ustadz Zaki Mirza. Kesimpulannya adalah orang yang mengenal Allah maka dia akan mengenal kemaslahatan akan dirinya. Demikian pula orang yang tidak mengenal Allah dia tidak akan mengenal kemaslahatan akan dirinya. Biasanya sering melanggar hak-hak orang lain dan juga sering berbuat dolim kepada sesamanya. Ini awal yang bagus dari program Cahaya Hati Indonesia dengan tema besar yaitu mengenal Allah lebih dekat. Dan di segmen berikutnya kita akan bertemu dengan Ustadzah Lulu Susanti dengan subtema Jalan Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin fatazawwadu bitta'ah wa qamu ala aqdamihim muntazirina as-sa'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati, insyaallah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Ibu yang ada di sini, ada Itik punya si kembar, mak yang cantik-cantik, apa kabar? Masya Allah bajunya bagus-bagus banget. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli nanas. Ini baju baru udah pada lunas. Bapaknya nyautin, udah orang yang bayarin bapak katanya. Minum sekutang di Jelambar, bapak di sini yang ganteng-ganteng, apa kabar?
Sehat ya Pak ya, Masya Allah. Agak kurang pede kalau bapak-bapak, iya sehat gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Subhanallah, kita ini manusia. Tapi Masya Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam Quran surah At-Tin, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang amat sangat sempurna. Birruh, bil akal, bil jasad, adanya ruh, adanya akal, adanya jasad. Cuma mohon maaf, ikan sepat, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Kadang yang banyak kita perhatikan adalah fisik kita, jasad kita. Ibu-ibu nih, pedicure, medicure, tekyukyur. Kemudian apa? Akal, kuliah, S1, S2, S3, Masya Allah. Untuk apa? Akal kita. Tapi yang jarang kita perhatikan adalah hati kita. Apa aja makanan hati Bunda? Berzikir kepada Allah. Kemudian senantiasa membaca Al-Quran dan salah satunya seperti yang kita lakukan saat ini. Yakni menuntut ilmu. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana cara kita mengenal Allah? Subhanallah. Yang pertama ada yang dikatakan ayat yakni Qur'aniyah. Ya. Bagaimana kita senantiasa mengikuti Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini petunjuk dan penjelas antara yang hak dan yang batil. Kalau kita beli kulkas ada buku petunjuknya petunjuk kulkas. Beli TV ada buku petunjuknya petunjuk TV. Beli HP ada buku petunjuknya petunjuk HP. Nggak bisa kalau misalnya ketuker. Belinya kulkas petunjuknya HP. Kira-kira nyambung apa enggak? Jaka sembung nelen karet, enggak nyambung, pret gitu ya. Harusnya bagaimana? Sesuai. Begitupun juga Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Ingin selamat dunia, selamat akhirat, maka dengan Al-Quran. Cara mengenal Allah, yuk sama-sama kita baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran. Insya Allah. Kemudian apa? Yang kedua, ada yang dikatakan ayat kauniyah. Ciptaan Allah. Subhanallah. Yakni yang ada di bumi, yang ada di langit, ini semua ciptaan Allah. Karenanya ketika kita melihat ciptaan Allah, yang keluar adalah kalimatut thayyibah. Kata-kata zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ibu lihat ciptaan alam, Masya Allah. Bilangnya apa? Waduh, bagus amat ya. Nah, bukan begitu. Subhanallah, Masya Allah, subhana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau menciptakan ini tanpa kesia-siaan. Lihat anak nih, kan bagi rapot nih, ya enggak? Anak nilainya bagus, bilangnya apa Bu? Tuh cakep nilainya, orang emaknya pinter, ya. Giliran rapotnya jelek, tuh rapotnya jelek, bapaknya nih, ya. Giliran rapot bagus emaknya, rapot jelek, bapaknya, tidak. Sejatinya Allah memberikan akal kita untuk berpikir anak sehat, anak berkah, soleh-solehah, kemudian pintar. Masya Allah nak, Alhamdulillah nak, nilainya bagus. Insya Allah mudah-mudahan manfaat ilmunya, berkah ilmunya tuh orientasinya selalu kepada Allah. Kemudian bagaimana jalannya? Yang pertama atiullah wa atiur rasul. Taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul. Nggak akan diterima kalau cuma taat kepada Allah tapi Rasulnya enggak. Kudu bebarengan, kudu seimbang. Taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul. Ibu jujur tiada dusta di antara kita. Ke Belanda beli jarum. Dengar azan kira-kira hati kita ada yang nyetrum Bu. Ada yang dengar azan, gado-gado dimakan Bang Mamat. Bodoh amat tuh. Gimana mau kenal Allah? Panggilan Allah saja tidak diterima. Ibu jujur tiada dusta di antara kita. Udah dipanggil Allah apa belum Bu? Belum, emang kira udah mati dia. Bapak udah dipanggil Allah apa belum? Belum mati. Ya Allah belum meninggal dunia, belum innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Panggilan Allah ada 3. Pertama panggilan sholat. Kedua panggilan haji umrah. Yang ketiga panggilan kematian. Baru tuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Pedit bin Koret gitu kan. Alhamdulillah dah. Giliran yang pelit, alhamdulillah gitu ya. Artinya apa? Yuk sama-sama pertama panggilan Allah yakni panggilan sholat. Mengenal Allah, yuk sama-sama panggilan Allah kita penuhi dengan segera. Kita penuhi dengan cepat. Yang kedua baru panggilan umrah, panggilan haji. Makanya ketika Masya Allah hadir di sana, labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, mudah-mudahan yang belum berangkat haji umroh Allah panggil ya Bu ya. Niat yang kuat. Kedua nabung, ketiga istiqomah. Kadang nabungnya udah, anak minta motor, ya lepas lah gitu duit ya. Insya Allah ya. Kemudian bagaimana? Baru panggilan kematian. Insya Allah mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Taat kepada Allah salah satunya senantiasa memenuhi panggilan Allah dengan cepat. Yang kedua, taat kita kepada Rasul. Telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik bagimu. Nggak perlu artis kita contoh. Nggak perlu idola yang lain kita contoh. Ada contohnya yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita lihat rasa cintanya Nabi terhadap Allah. Mengenalnya Nabi terhadap Allah. Bu, ibu-ibu. Masih ada napasnya Bu. Bapak bagaimana Pak? Yang pertama, ini nih hati-hati ya Bu ya. Senantiasa kita berzikir. Nabi Muhammad Masya Allah. Zikir, istighfarnya Nabi sehari 70 marot 70 kali. Bahkan ulama lain mengatakan mi'ata marot 100 kali. Nabi udah dijamin masuk surga, istighfarnya makan buah atap anget-anget, mantep banget. Nah kalau kita bagaimana Maji? Kalau kantong kering astagfirullahaladzim dah. Suami 3 kali puasa, 3 kali lebaran baru istighfar astagfirullahaladzim dah. Anak bandel pedang kuping tuh anak astagfirullahaladzim ya Allah. Istighfar kita dipakai hal-hal seperti itu. Sejatinya bagaimana? Istiqomah. Dalam keadaan apapun jaga istighfar kita. Insya. Bahkan Nabi istighfarnya namanya Sayyidul Istighfar. Siapa yang baca Sayyidul Istighfar di pagi hari jelang malam meninggal maka tercatat sebagai penghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Begitupun sebaliknya. Insya. Allahumma Anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca ya Bu ya. Dibaca ya Pak ya. Begadang menonton baik dah bola. Ada kayu buah kenari, Pak bola Pak, ayo mari. Istighfar juga insya Allah nih Nabi. Yang kedua apa? Nabi Muhammad Masya Allah tidak hanya yang wajib dijalankan ibadahnya, tapi yang sunnah juga. Nabi sholat sunnah tahajudnya kaki sampai bengkak-bengkak Bu. Sahabat ngikut tuh, jadi makmum. Besokannya kagak hadir lagi. Makan tape di Mampoda capek dah. Lama banget bacaannya. Kakinya sampai bengkak-bengkak. Kalau kita apanya bengkak Maji? Bu. Kalau kita sholat apanya bengkak Mak? Ini matanya pada kemana nih? Lihat mata saya gitu kan. Kalau misalnya kita sholat. Ya Allah mata yang bengkak. Ya Allah belum gajian ya Allah. Anak bandel banget ya Allah. Mana suami bagaimana ya Allah. Tuh gitu kan. Artinya apa? Yuk sama-sama kita mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka dekatnya kepada Allah. Ati Allah wa ati Rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Artinya apa? Hablum minallah dijaga. Hablum minannas dijaga. Tadi ada Ustadz Zaki Mirza makan durian anget-anget, Masya Allah tausiahnya keren banget. Tentang apa? Mengenal Allah, baik juga kepada orang lain, baru nanti Allah pun akan baik kepada kita. Subhanallah. Karena tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tidak bersyukur kepada manusia. Harus seimbang. Hablum minallah, hablum minannas. Kita syukur kepada Allah. Lisan kita berzikir, hati kita berzikir. Jaga perbuatan kita dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang syubhat insya Allah. Pak Haji, ikan sepat, ikan patin mohon maaf lahir batin. Lebih baik kaya hartanya haram atau kaya tapi halal? Yang mana Pak Haji? Yang kedua ya, kaya tapi halal, pengen juga begitu. Masya Allah enak banget perasaan. Kenapa? Kata Rasulullah ketika di hadapan para sahabat ada seorang laki-laki yang berjalan di padang pasir yang tandus. Padang pasir begitu apa enggak ya? Di ujung mama ada yang ngikut. Gitu.
Bebek mah pulang begitu juga lah ya. Padang pasir yang tandus, kemudian habis bekalnya, jalannya terseok-seok, tertatih-tatih karena memang lemah badannya. Diangkat tangannya, ya Rab, apa kata Nabi? Memohon kepada Allah, tapi doanya tidak diijabah karena makanannya haram, pakaiannya haram, yang dilakukan haram. Na'udzubillah min. Tuh. Makanya jaga hubungan kita dengan Allah, jaga juga hubungan kita dengan manusia. Kemudian ibu, ketika kita berdoa, yuk sama-sama sebut Asmaul Husna. Allah memiliki Asmaul Husna, maka hadirkan dalam doa-doa kita. Ya Allah, ya Rahim, ya Quddus, ya Salam. Masya Allah, insya Allah diajarin juga sama anak-anak ya Bu ya. Insya Allah, ati Allah wa ati'ur Rasul, aqimus sholah wa atuz zakah. Kemudian apalagi wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, jihad dengan harta, jihad juga dengan jiwa. Insya Allah kita jihad nih dalam keadaan menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah tujuannya menuntut ilmu, maka sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Kita lagi ada di jalan Allah. Kita berusaha untuk senantiasa menjaga kualitas iman kita dengan menuntut ilmu. Rasaan kalau nuntut ilmu pulang-pulang, ya Allah, baik sama suami, baik sama anak. Kenapa? Nuntut ilmu. Dan ini tidak hanya sekali, tapi harus dawam menuntut ilmu. Sampai kapan batasnya? Sampai meninggal dunia. Biar iman kita, kualitas kita terjaga. Insya Allah. Kemudian bagaimana jihad kita dengan harta? Sedekah. Pak, bapak-bapak, lihat ibu-ibu nih ya, Bu, ibu-ibu, ketahuan nih 5 kali nambahnya, banyak amat deh. Ada kotak amal lewat, nih kotak amal lewat, dari jauh udah dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, waduh khusyuk banget. Giliran udah jauh melambai tangan, alhamdulillah. Kotak amal, giliran sedekah, ya Allah, yang merah entar dulu Yang 1000-an aja 2000-an, ya Allah makan kue cucur anget-anget hancur banget. Buat akhirat sedikit, sedekah sedikit. Seharusnya bagaimana? Senantiasa kita mencontoh sahabat Rasulullah. Abu Bakar datang kepada Rasulullah, ya Rasul, aku sedekahkan semua hartaku. Umar datang, ya Allah, Masya Allah pengen berkah hidup saya. Ya Rasul, saya sedekah setengah saja harta saya. Abu Bakar setengahnya enggak, tapi semuanya sedekah. Subhanallah. Artinya apa? Mereka semua fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah. Yang terakhir, senantiasa kita jaga kualitas iman kita juga. Kemudian mengenal Allah dengan senantiasa anishkurli wali walidaika, syukur kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu. Masih ada orang tua Bu Haji? Kita jaga ya orang tua kita, perkataan yang cakep, perbuatan yang baik, doain orang tua. Kita sukses begini bukan cuma kita sendiri, tapi ada doa dari orang tua. Orang tua dikatakan ada 3. Yang pertama orang tua kandung, kedua ada guru, ketiga juga ada mertua. Kalau mertua datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Emak, sehat kabarnya mak? Bang, emak lu datang bang, emak lu. Ada yang begitu? Lah itu mak kita juga, kenapa emak lu? Gitu kan, mak kamu lah, mak kita juga. Kemudian bagaimana guru juga orang tua. Masya Allah muridnya udah berkah. Punya warung yang namanya warung nasi uduk. Guru datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Beli apa Bu Haji? Beli nasi uduk dong. 2 bungkus ya, 1 yang pedas 1 enggak. Oh bedain berarti karetnya yang pedas 2 ya. Kalau yang enggak 1 aja karetnya. Pulang, duitnya ambil. Udah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Guru beli, tambahin karet doang. Guru beli ditambahin karet doang. Padahal ada yang namanya bakwan nih, tempenya ada, gado-gado dimakan Bang Mamat, bodo amat. Ya Allah, itu guru kita. Yang terakhir tingkatan tinggi baru orang tua kita. Surga di bawah telapak kaki, maka muliakan ibu. Malu kita kalau misalnya kita nggak bisa yang namanya berbuat baik kepada orang tua. Nabi mengatakan celaka, celaka, celaka ketika dapati orang tuanya di dunia tapi tidak mendapatkan surganya. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa jaga kualitas iman kita, mengenal Allah dengan jalan yang senantiasa kita baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran, amalkan Al-Quran plus
kita merenungkan yang namanya ayat-ayat kauniyah ciptaan Allah. Berzikir kepada Allah tidak hanya lisan, kemudian hati kita, perbuatan kita, dan jadi orang yang malu. Kalau kenal Allah jadi takut bu. Bawaannya takut aja. Ya Allah kenapa ya Allah? Takutnya ntar amal ibadah gak diterima. Ya Allah takut doa gak diijabah. Perasaan takut itu Masya Allah yang senantiasa menjadikan kita makin dekat dengan Allah. Yang kedua kalau udah kenal sama Allah imannya dijaga. Imannya dijaga. Subhanallah. Kualitas iman gimana nih makin naik aja subhanallah. Kalau udah kenal sama Allah apa efeknya? Wah Allah orientasinya akhirat. Makanya kalau misalnya hidup tenang, pandangan dunia lihatnya ke bawah. Ibadah lihatnya ke atas, akhirat lihatnya ke atas. Tetangga beli kulkas bilang sama suami, "Bang, tetangga beli kulkas, Bang, kita kapan? Bang, tetangga beli rumah kita kapan? Bang, tetangga umroh kita kapan?" Suami bilang, "Neng, tetangga udah punya istri lagi." Iya. Abang kapan? Ayo. Ya, artinya apa? Buat hati kita tenang dalam urusan dunia, lihatnya ke bawah, akhirat lihatnya ke atas. Insya Allah. Ipin Upin makan sambal terasi. Saya ucapin terima kasih. Ipin Upin bermain galah. Maafin kalau punya salah. Don salam, don saga. Jangan lupa salam buat keluarga. Empok Atun dari balik papan. Maaf ini pantun sampai kapan? Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan. Nyak-nyak makan kedong-dong. Ibu yang mau bertanya, ayo silakan dong. Siapa ibu? Ada yang mau nanya? Oh ada bu, Masya Allah. Silakan bunda. Sebutkan nama, alamat, tetangga. Oh jangan ya. Nama sama alamat aja. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mujiati. Pertanyaan saya, jika seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, apakah dia termasuk dalam orang-orang yang dekat dengan Allah? Dan apakah orang-orang yang dekat dengan Allah itu bisa masuk surga tanpa hisab? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan buah atap anget-anget, pertanyaannya mantep banget. Ya, kita senantiasa berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Ajal datang enggak bisa kita mundurin, enggak bisa kita majuin. Udah ketetapan dari Allah. Artinya apa? Man arufa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan pasti akan bersiap-siap. Kita kudu siapin bekal semuanya. Bagaimana orang yang memang husnul khatimah wafatnya? Maka dekat dengan Allah, otomatis dekat dengan Allah. Allah jaga hidupnya karena dia berusaha dekat dengan Allah, jaga hal-hal yang memang Allah larang, dekat hal-hal yang memang Allah perintahkan, maka Allah jaga hidupnya, Allah jamin hidupnya. Subhanallah. Benar. Maka mudah-mudahan yang jadi khawatir diri kita adalah ya Allah mudah-mudahan kami semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi ada catatannya, orang biasanya wafat dalam keadaan yang biasa dia lakukan. Biasa main ngetrek, wafatnya juga ngetrek. Biasa main judi, wafatnya juga pas judi. Tapi kalau biasa hadir di majlis taklim, wafatnya di majlis taklim. Biasa ngaji baca Quran, kita lihat tuh, Masya Allah ulama kita, kiai kita ada yang pas lagi ngaji Quran surah Al-Muluk meninggal dunia, Masya Allah nikmat. Yuk sama-sama kita senantiasa jaga amal ibadah kita. Kemudian bagaimana kita pengen juga dong dalam keadaan nantinya tidak dihisap. Karena amalannya bagus, amalannya cakep bagaimana? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa sejatinya ada 70.000 orang. Ini hadisnya panjang sekali, intinya 70.000 orang yang nantinya tidak dihisap dan mendapatkan syurganya Allah. Karena apa? Yuk sama-sama yang pertama senantiasa tidak tatoyur. Enggak percaya sama yang namanya hal-hal yang bintang, perbintangan, kemudian ada lagi yang namanya ramalan, itu nggak percaya. Kemudian senantiasa bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Insya Allah ubur-ubur di sungai liat, nyok hati-hati jangan sampai kita nyebur dalam maksiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih jazakillah kepada Ustadz Lulu Susanti dengan subtema Jalan Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pemirsa, salah satu ciri orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah senantiasa takut kepadanya dan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan senantiasa beristighfar dan tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Mulaikah
pernah bertemu dengan 30-an orang sahabat Rasulullah dan beliau mengatakan para sahabat ini senantiasa takut kepada Allah, jangan-jangan takut mencurigai diri sendiri, jangan-jangan dirinya termasuk orang-orang yang munafik. Bagaimana dengan kita, apakah senantiasa kita takut kepada Allah? Mudah-mudahan kita senantiasa beristighfar, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan jeda sejenak dan kita akan bertemu dengan Syekh Fikri Thorik dengan subtema penghalang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يا سلام يا سلام. الحمد لله. Baru saja kita dengarkan pembacaan dari surah Al-Baqarah ayat 284. Mengingatkan kepada kita untuk menjaga kalbu kita. Karena Allah tahu apa yang terdapat dalam kalbu kita. Semoga kalbu kita termasuk kalbu yang senantiasa mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada salah satu doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al dunyaya fi yadi wa la taj'al dunyaya fi qalbi. Ya Allah, jadikan dunia di tanganku saja, jangan kau jadikan dunia di hatiku. Ya salam. Di hati hanya mengingat Allah, di hati hanya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena musibah besar ketika kita diberikan kesempatan hidup di alam muka bumi ini sampai kita tidak mengenal Allah. Musibah tidak? Musibah.
Ada orang merasa musibah karena nggak bisa kenal sama orang kaya, karena nggak bisa kenal sama pejabat. Tapi musibah yang terbesar kalau tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah Tuhan yang maha agung, yang akan bisa menjadikan kita min ahlil jannah, ahli surganya Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang menghalangi kita mengenal Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa saja yang bisa menghalangi kita mengenal Allah, itu yang kita mau bahas di segmen ini. Setidaknya ada 3K. Ada berapa? 3K, biar gampang ngapalnya. Ya salam. Ya salam. K yang pertama adalah kebodohan. Adalah apa? Kebodohan. Bodoh. Karena bodohnya apa? Karena tidak mau belajar, tidak mau cari tahu, tidak mau menuntut ilmu agama. Makanya disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm fariidah ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim muslimah, termasuk ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dari zaman dulu, saya masih ngalamin, saya masih kecil waktu tinggal di kampung Melayu. Ya salam kamu. Saya dengar tuh suara dari kecil, saya hafal karena sering dibawakan di masjid-masjid. Allah wujud semuanya. Qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayy sam'un basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. Ya salam. Ini banyak orang dulu di sini nih. Itu cara mengenal Allah. Di antaranya yang disebut dengan sifat wajib yang 20. Allah wujud, Allah ada, Allah wujud, qidam, baqa. Qidam artinya dari terdahulu. Tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini makhluk adalah sesuatu yang baru, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah baqa, Allah maha kekal abadi. Sehingga berpeganglah kepada yang maha kekal. Berlindunglah kepada yang maha kekal. Kalau kita berlindung kepada orang yang punya jabatan, jabatannya ada pensiunnya, benar gak? Tapi kalau kita berlindung kepada Allah, Allah selamanya sebagai Tuhan kita. Allah Tuhan. Allah adalah yang memiliki dunia dan akhirat. Insya Allah kita semua dilindungi oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, akibat yang menjadi penghalang kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kelalaian. Adalah apa? Kelalaian dalam mengingat Allah. Kelalaian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada seorang nabi, namanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ibu-ibu kenal nggak sama Nabi Sulaiman? Dia takut ditanya kenal di mana gitu. Udah nggak main begituan, zaman dulu tuh. Ya salam. Jadi pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu lagi asyik melihat kuda-kuda miliknya. Kuda-kuda miliknya. Difirmankan oleh Allah
idh urida alaihi as-safinatul jiyad. Itu di surat Shad ayat 31. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam diperlihatkan kepadanya kuda-kuda yang istimewa. Kuda itu mahal loh. Kuda yang ikut perlombaan kelas Asia aja 200 M satunya. Apalagi kudanya Nabi Sulaiman. Jangan subhanallah. Apaan sih? Ya salam. Walhasil, ini luar biasa. Kuda yang sangat jinak, berhenti dengan tenang, berlari dengan cepat. Akhirnya cuman pada saat itu kena ujian. Ujiannya apa? Nabi Sulaiman yang sedang asyik melihat dan memeriksa kuda-kuda miliknya. Ada banyak ulama tafsir berpendapat. Ada yang bilang jumlahnya 100 ekor. Ada yang bilang 1000 ekor. Wallahu a'lam bissawab. Ketika asik-asiknya lagi begitu, tiba-tiba lewat waktu asar menjelang maghrib. Disitulah Nabi Sulaiman merasa kuda-kuda ini telah menjadi penghalang mengingat Allah. Faqala inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Keasikannya ngelihat kuda-kuda itu sampai lalai waktu asar. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa kata Nabi Sulaiman? Rudduha alayya. Kembalikan kuda-kuda itu kepadaku. Fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Akhirnya kuda-kuda itu langsung semuanya disembelih sama Nabi Sulaiman. Disembelih oleh Nabi Sulaiman dan dagingnya dibagikan kepada fuqara. Dagingnya dibagikan kepada rakyatnya. Artinya apa? Ada sesuatu yang mahal sekalipun, sesuatu yang bagus, yang menakjubkan, yang kita sukai, kalau itu melalaikan kita dari Allah, sebaiknya kita tinggalkan. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Setelah itu menurut riwayatnya barulah Nabi Sulaiman diberikan kelebihan oleh Allah. Karena dia korbankan kuda-kuda yang istimewa. Karena ingin mengingat Allah. Selanjutnya Allah berikan mukjizat kepadanya. Di mana dia punya kendaraan yang lebih cepat dari kuda. Yaitu apa? Beliau bisa menaklukkan angin. Ya salam. Berapa banyak orang gara-gara ini? Gara-gara ini apa ini? Ini jari. Ini enggak sarapan ini. Ini jari nih. Gara-gara fulus sampai sholat zuhurnya lewat. Ada nggak di situ? Mana dia orangnya? Kasih tahu. Nggak ada. Nggak datang. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah kesombongan. Nah ini. Betul nggak? Apa? Kesombongan. Lihat Fir'aun. Udah didatengin sama Nabi. 2 Nabi sekaligus. Mendatangi Fir'aun. Mengajak Fir'aun menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenalkan Fir'aun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dengan Nabiullah Harun alaihi salatu wassalam. Tapi apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Akhirnya apa? Hancur, tenggelam di Laut Merah. Ada lagi kayak Namrud. Kenal Namrud gak? Nggak usah dikenal. Tuh Namrud nggak benar tuh. Jangan dikenal ibu-ibu. Tuh Namrud dulu zalim. Didatengin sama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dikenalkan Allah. Tapi akhirnya dia nggak bisa kenal Allah. Kenapa? Karena dia zalim. Jadi waktu Nabi Ibrahim datang sama Namrud, kan Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar. Namrud nanya, kok ente bisa nggak mempan dibakar? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku Allah, kata Nabi Ibrahim, yang bisa menghidupkan dan mematikan. Kalian nggak bisa. Ya salam. Ya salam. Apa kata Namrud? Qala ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Ya, sombong dia.
Ada 2 tawanan dipanggil, nih nyawanya di tangan saya. Kalau saya bilang mati, mati, enggak. Bukan begitu. Akhirnya apa kata Nabi Ibrahim? Qala Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib, fabuhita alladhi kafar. Akhirnya apa yang terjadi? Saat itu Nabi Ibrahim menantang Namrud. Hei Namrud, Allah mendatangkan matahari dari timur. Coba, bisa enggak kamu terbitkan matahari dari barat? Diam dia. Tapi dasar sombong, akhirnya dia tidak mengenal Allah. Na'udzubillahi min zalik. Ingat 3K. 1K yang pertama apa? Kebodohan. Maka kita jangan bodoh. Ayo ngaji. Terutama sifat yang 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Pelajari dengan baik. Pelajari ilmu akidah. Yang kedua apa? Yang kedua, kelalaian. Jangan pernah lalai mengingat Allah. Yang ketiga apa? Kesombongan. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Ya salam. Ustadz Iqbal, ya salam. Ya salam. Kangen ya. Kalau Ramadan kemarin ya salam ya. Tapi ngomong-ngomong 3K ya. Kelalaian, kebodohan, dan kesombongan. Kalau disingkat bolang. Bodoh, lalai, dan sombong. Ya salam. Ya salam. Itu kehebatannya Ustadz. Kami akan jeda Iqbal. sejenak dan berada di segmen akhir dalam Cahaya Hati Indonesia. Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, kita berada di segmen akhir dalam Cahaya Hati Indonesia dengan tema besar mengenal Allah lebih dekat. Guru-guru kita sudah menyampaikan tausiah, menyampaikan nasihat yang luar biasa agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Dan 2 hal yang saya catat adalah sering-seringlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berharap rahmat dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa senantiasa untuk beribadah agar kita semakin mencintai dan yang jelas dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling akhir adalah tentu orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa baik kepada lingkungan sekitarnya. Terima kasih kepada guru-guru yang sudah hadir pada hari ini, Ustadz Zaki Mirza, kemudian Ustadzah Lulu Susanti dan juga Syekh Fikri Thodik. Kita doakan mereka semua diberikan istiqomah, berikan kesehatan dan senantiasa bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan nanti kita akan doa yang insyaallah akan dipimpin oleh Syekh Fikri Thodik. Akhir kata saya Iqbal Faiz dan seluruh teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa dalam Cahaya Hati Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi ya Allah ya Arhamar Rahimin. Betapa indahnya hidup para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Karena mereka betul-betul mengenalmu ya Allah. Sehingga dengan mudah mereka ikhlas menjalani hidup. Dengan mudah mereka istiqamah. Dengan mudah mereka menikmati zikir, menyebut asma-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan pengenalan itu kepada para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam tentang Engkau ya Allah. Dan sebagaimana Engkau juga memberikan ilmu itu, mengenalmu kepada para malaikat-malaikatmu alaihimus salatu wassalam, dan kepada orang-orang saleh. Ya Allah, perkenankan ilmu itu juga diberikan kepada kami semua ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang selalu mengingat Engkau ya Allah, yang betul-betul mengenalmu ya Allah, sehingga mudah kami hidup dengan ikhlas, sehingga mudah kami istiqamah, sehingga kami tidak terperangkap kepada kesombongan yang selalu dibisikkan oleh syaitan dan nafsu kami yang buruk. Ya Allah ya Karim, ilmu mengenalmu adalah ilmu terbesar dalam Islam ini ya Allah. Dan hakikat ilmu agama Islam adalah mengenalmu sebagaimana sabda Nabi kami Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tiada daya dan upaya melainkan pemberian darimu. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan, hamba-Mu ini berlumur dosa, sujud